Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu taala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 123. Halaman 123 tentang hukmu murtakibiz dzunub, status pelaku dosa, terutama dosa besar. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah berkata, waqad ajma'atil ulama'u la khilafa bainahum. Ulama telah sepakat, tidak ada khilaf, perselisihan di antara mereka, annahu la yukaffaru ahadun min ahlil kiblati bidzambin, bahwasanya tidak boleh seorang pun dari ahlil kiblat, yaitu kaum muslimin, untuk dikafirkan karena dosanya. Wala nukhrijuhu minal islam bimaksiatin, kita tidak boleh mengeluarkannya dari status keislamannya hanya karena perbuatan maksiatnya. Ini sekali lagi ijma' para ulama. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa ada dalam kitab-kitab akidah. Dan inilah dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah sangat jauh dari tuduhan orang-orang yang dusta, yang mengatakan suka mengkafirkan, hobi mengkafirkan sesama muslim. Ini buku-buku yang selalu kita ajarkan mengatakan sepakat ulama bahwasanya orang muslim tidak boleh dikafirkan karena perbuatan dosa. Meskipun di sini perlu kita sedikit perinci masalah at-takfir, kafir mengkafirkan. Kalau kita bahas, kalau non muslim boleh tidak kita mengkafirkannya? Hah? Wajib. Kalau tidak, kita yang kafir. Kenapa demikian? Allah mengkafirkan mereka. Kalau kita nggak mengakui mereka kafir, kita mendustakan Al-Quran, murtad.
Naudzubillahi min dzalik. Makanya dalam pembatal keislaman, para ulama mengatakan malam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahhaha madzhabahum faqad kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin, itu tadi terutama non muslim tadi, atau ragu akan kekafiran mereka, atau bahkan membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir. Ijma' ulama ya. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Bayyinah misalnya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab, Yahudi, Nasara, Allah namakan kafir. Kok kita apa? Mau menentang Allah. Naudzubillah min dzalik, dengan mengganti istilah Quran tersebut. Ya. Dan harus kita katakan, bukan berarti kalau kita mengatakan mereka kafir berarti kita menteror mereka, mendoli mereka, tidak. Memang dari satu sisi inilah akibat kecerobohan kelompok teroris. Inilah akibat fatal jihad yang bid'ah, ya, yang merusak nama Islam, ya. Dan digunakan kesempatan ini oleh orang-orang kafir dan juga yang merupakan antek mereka untuk lebih menjatuhkan nama al-Islam. Sampai yang kita dengar sekarang ada orang yang apa? Mengusulkan dihapus 300 ayat Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Kita doakan semoga aparat keamanan bisa menangkapnya. Qatalahullah. Ini sekali lagi Al-Quran yang telah Rasul praktekkan. Rasul mengatakan non muslim kafir. Tapi meskipun demikian, coba lihat bagaimana Rasul ketika Fathu Mekah, ketika penaklukan kota Mekah, kepala-kepala orang musyrikin sudah di tangan Rasul. Bisa saja Rasul membunuh mereka dengan ya bebasnya. Namun apa kata Rasul? Idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian bebas. Luar biasa. Bukan berarti kalau kita mengatakan mereka kafir, kita pasti membantai mereka, menteror mereka, tidak. Bedakan antara itu istilah Al-Quran dengan apa? Terorisme yang ada di kalangan sebagian oknum kaum muslimin. Kita sangat mengecam terorisme, namun juga kita mengecam kelompok liberal yang menjadikan kesalahan teroris untuk menjatuhkan Islam. Ini sekali lagi harus ditempatkan pada tempatnya. Non muslim kafir, Allah yang mengatakan demikian. Bahkan Allah turunkan satu surat penuh, qul ya ayyuhal kafirun. Dan tidak akan mungkin ada bisa merubah Al-Quran atau istilah Al-Quran tersebut. Ini istilah Al-Quran dan Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Ya. Intinya sekali lagi, kalau non muslim jelas kita yakin mereka kafir. Tidak mungkin bisa apa diganta-ganti lagi. Kemudian kalau yang berkaitan dengan orang muslim, maka harus perincian lagi. Kalau memang dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia tidak membatalkannya dengan pembatal-pembatal keislaman, tidak boleh kita kafirkan. Ya. Meskipun harus kita yakini ada orang muslim yang murtad dari Islam, ada orang yang statusnya berubah dari muslim jadi kafir. Nasnya banyak, ijma' ulama ada. Jangan dinafikan itu. Jangan dikatakan orang muslim selama mengucapkan 2 kalimat syahadat, apapun keyakinannya, perbuatannya, tetap muslim. Ini batil, menentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Contoh, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-74, wa kafaru ba'da islamihim. Mereka kafir setelah keislaman mereka. Jelas ayatnya. Allah mengatakan mereka kafir setelah keislaman mereka.
Ada orang muslim yang murtad. Demikian pula dalam surat Taubah yang lainnya, Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian memperolok, jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Allah telah menegaskan, ada yang kafir setelah dulunya mukmin. Dan ini yang juga Rasul katakan dalam Sahih Muslim tentang hadis fitnah, badiru bil a'mali fitanan kaqitalil mudlim. Bersegeralah kalian beramal yang baik, karena akan muncul fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah apa? Kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah apa? Kafir. Ini sabda Rasul SAW. Dan Rasul mengatakan, man baddala dinahu faktulu. Barang siapa yang merubah agamanya, bagi aparat keamanan atau bagi pemerintah, hukuman yang diberikan kepada mereka, maka bunuhlah. Artinya apa? Ada orang yang murtad setelah Islam. Dan ijma' ulama dalam kitab-kitab fikih semua mazhab kaum muslimin, ulama ahlus sunnah, ada pembahasan bab tentang murtad. Ya. Artinya apa? Ada orang muslim yang murtad. Cuma ada perinciannya. Gak semudah yang dilontarkan oleh kelompok Khawarij ataupun yang semisal dengan mereka atau kelompok teroris. Ya, ini yang harus apa kita perjelas. Ya. Bukan berarti kalau kita mengatakan kelompok Khawarij sesat karena suka mengkafirkan orang muslimin, bukan berarti kita menafikan takfir secara mutlak. Demikian pula ketika kita membantah kelompok liberal, bukan berarti tidak ada kelompok-kelompok yang mengkafirkan. Ahlus sunnah pertengahan, bukan seperti liberal, bukan seperti kelompok al-Khawarij. Kelompok liberal sampai mengatakan semua bersaudara meskipun agamanya berbeda, nggak ada orang kafir dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kelompok Khawarij berlebihan sampai mengkafirkan orang muslim yang tidak layak dikafirkan. Ahlus sunnah pertengahan. Pengkafiran ada kaidahnya. Kalau sudah jelas non muslim, ya sudah kafir. Adapun yang muslim, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, al-kufru haqqullah thumma rasulihi bin nasiyas butula biqauli fulani. Masalah kekafiran atau kafir mengkafirkan hak Allah dan Rasulnya. Dengan nas ditetapkan, bukan dengan sekedar ucapan pendapat fulan dan fulan. Man kana rabbul alamina wa abduhu qad kaffarahu fadzakadzul kufrani. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengkafirkan, maka itulah orang kafir. Ada jelas dalam masalah kafir mengkafirkan, kita hanya ikut qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pembahasan apakah pelaku dosa besar bisa dikafirkan. Ahlus sunnah sepakat mengatakan tidak bisa selama bukan pembatal keislaman. Tahu dari mana kita itu pembatal Islam atau tidak? Ya dari dalil, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kalau sudah bukan pembatal keislaman, sepakat Ahlus sunnah mengatakan orang itu tidak kafir. Lalu bagaimana kalau dia melakukan pembatal keislaman? Ada lagi perinciannya berkaitan dengan individu. Sudah sering kita sampaikan contoh, orang itu jelas-jelas menyembah kepada selain Allah. Ya. Ini syirik. Orangnya apa dikatakan musyrik murtad? Belum tentu. Bisa jadi dia jahil. Ada penghalang-penghalang untuk dia dikafirkan.
atau dia nggak sadar mengucapkan ucapan tersebut. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, ulama mengatakan mencelah Allah misalnya, itu hukumnya kufur besar. Tapi kadang orangnya nggak paham kalau itu bentuk apa? Nggak sadar, mungkin dia mabuk ngomongnya. Seperti ngomong misalnya Allah mencela-mencela, ini kufur besar. Tapi bisa jadi orangnya mungkin nggak waras atau orangnya mabuk, nggak bisa langsung dikafirkan dan seterusnya. Intinya sekali lagi, kalaupun orang itu melakukan pembatal keislaman, ada perincian untuk menvonisnya. Dan yang lebih penting lagi, kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala dan juga ulama yang lain, yang berhak menvonis si fulan, si B, si C nya kafir murtad adalah para ulama ataupun para hakim di pengadilan syariat, tidak sembarang orang. Ya, karena masalah penuh resiko. Kalau antum sudah mengkafirkan saudara antum muslim, konsekuensinya banyak. Antum nggak boleh mengucapkan salam kepadanya, nggak boleh menjawab salamnya. Kemudian juga kalau dia mati nggak boleh antum sholati, nggak boleh dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Panjang resikonya ataupun konsekuensinya. Maka sekali lagi, ini wewenang pemerintah ataupun tadi para hakim di pengadilan syariat atau para al-ulama. Adapun kalau dia berbuat dosa yang nggak sampai kepada derajat pembatal keislaman, maka sekali lagi sepakat Ahlussunnah mengatakan tidak kafir. Dalilnya mana? Banyak sekali. Contoh dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari orang beriman saling berperang. Namanya berperang itu bunuh-bunuhan atau kitik-kitikan. Nah, iya bunuh-bunuhan, membunuh orang mukmin. Kata Rasul, qitalu kufrun, kufur. Ya. Namun kufur kecil kata para ulama. Kenapa? Karena Allah masih memanggil mereka dengan istilah minal mu'minin. Wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu. Apabila dua kelompok dari orang beriman saling berperang, Allah masih menamakan mereka apa? Minal mu'minin. Berarti mereka bukan apa? Kafirin. Ini Ahlussunnah kalau berakidah semuanya berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula dalam surat An-Nur misalnya tentang orang yang berzina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki atau perempuan dan laki-laki yang berzina yang belum menikah, maka fajlidu, cambuklah dua orang tersebut mi'ata jaldah, 100 cambukan. Kalau zina yang merupakan dosa besar itu merupakan kekafiran, mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka hukumannya bukan dicambuk, namun diapakan? Dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Maka ketika sanksinya berupa cambuk, berarti apa? Bukan kekafiran, bukan kemurtadan. Demikian pula pencuri. Allah mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Kalau murtad dipotong apanya? Lehernya, bukan tangannya. Ini menunjukkan pencurian dosa besar. Akan tetapi nggak sampai mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Karena hukumannya apa? Potong tangan. Seandainya itu kemurtadan, kekufuran besar, maka dihukum mati. Man baddala dinahu faqtul. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah sepakat mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir. Faham ya? Seorang muslim selama tidak berbuat pembatal keislaman, dia tidak boleh dikafirkan atau dia tidak kafir. Tidak boleh kita mengeluarkannya dari Islam. Resikonya kita akan
mendapatkan dosa. Kata Rasulullah SAW, man qala li akhiya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, dosa pengkafiran kembali kepada salah satu dari keduanya. Jadi berat resikonya. Ahlussunnah sangat jauh dari, sekali lagi, kafir mengkafirkan yang sembrono, yang sembarangan. Ada kaidah-kaidah yang khusus, ya. Jadi salah kalau menafikan takfir secara mutlak ataupun yang sembarangan dalam mengkafirkan. Ahlussunnah pertengahan, mengkafirkan sesuai dengan dalil dan petunjuk para al-ulama. Nah, jadi kalau mau diperinci lagi, ada 3 kelompok dalam Islam dalam masalah ini. Ada namanya kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, dari ini satu sisi. Ada lagi kelompok Murji'ah. Kelompok Khawarij Mu'tazilah, kalau kelompok Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir keluar dari Islam. Ini nenek moyang kelompok teroris, kelompok Khawarij. Kelompok Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir, tidak mukmin, namun fi manzilah baina manzilatain. Ada dalam satu kedudukan di antara kedua kedudukan. Ada dalam satu kedudukan di antara kedua kedudukan. Ini ajaran yang kebingungan, ya. Nggak kafir, nggak mukmin, tapi ada di antara dua, ya, kedudukan. Ini satu baris. Intinya sebetulnya sama, mengeluarkan dari iman, ya. Yang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, bukan mukmin. Mu'tazilah mengatakan tidak mukmin, tidak kafir, namun di antara keduanya. Lawannya kelompok Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar sempurna keimanannya, bahkan imannya seperti imannya Jibril Mikail, imannya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dua-duanya kelompok sesat, atau tiga-tiganya kelompok sesat. Ahlussunnah pertengahan, pelaku dosa besar statusnya menurut ulama Ahlussunnah dia mukmin namun naqisul iman. Tetap mukmin dia dengan dalil-dalil tadi, cuma imannya apa? Berkurang. Karena iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ketika berbuat maksiat berkurang imannya, namun nggak sampai kafir, tetap dia mukmin. Mukmin naqisul iman. Atau dia mukmin dengan imannya, fasik dengan kefasikannya. Ini status pelaku dosa besar di dunia. Kemudian kata Syekh, wa narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musi'. Kita berharap, ini urusan akhirat. Urusan akhirat untuk orang yang berbuat kebaikan. Kita berharap semoga Allah terima pahala amal ibadahnya, semoga Allah rahmati, ampuni, dan semoga Allah masukkan ke dalam surga. Narjulil muhsin, artinya bagaimanapun amal perbuatan seseorang, tidak bisa kita vonis urusan akhirat tanpa dalil khusus. Kita melihat ada orang yang mulai lahir sudah rajin ibadah, ya, baru lahir sudah puasa Ramadan misalnya. Ya, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat iman. Nah, kata para ulama, seandainya ada orang yang kita lihat luar biasa amal ibadahnya sampai meninggal, kita tahu dia rajin ibadah, tetap nggak boleh kita katakan pasti di surga. Kenapa demikian? Banyak faktornya. Yang pertama, tahukah kita kalau dia niatnya ikhlas? Gak ada yang tahu hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tahukah kalau Allah telah menerima amal ibadahnya? Gak ada yang tahu. Jangankan orang lain, kita saja nggak tahu apakah amal kita diterima ataukah tidak. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Namun memastikan tidak boleh. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Apalagi sampai mengatakan tadi pasti masuk surga. Nggak ada yang tahu. Makanya ada kisah dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Jihad, bab tidak boleh dikatakan si fulan syahid, yaitu kisah seseorang yang pemberani di medan pertempuran sampai semua sahabat yang ikut mengacungkan jempol memujinya, namun Rasul mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Dohirnya kelihatan baik, tapi apa hatinya kita nggak tahu ya. Ataupun akhir hidupnya kita nggak tahu. Dan betul kata sahabat, ketika diintai, dia ketika terluka nggak sabar membunuh dirinya sendiri. Kata Rasul huwa finnar, padahal dohirnya menurut para sahabat baik ya. Sekali lagi, urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Kita hanya bisa berharap semoga yang baik, yang beramal saleh diberikan tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula sebaliknya, wa nakhafu 'alal musi. Adapun orang yang berbuat kejelekan, entah kebid'ahan, kemaksiatan, ya, kita hanya apa? Khawatir. Waduh, ini orangnya banyak berbuat dosa dan sebagainya. Ya. Semoga Allah ampuni. Cuma memastikan pasti di neraka, haram, tidak boleh. Wala takfu ma laisa laka bi'ilmun. Jangan engkau berkata apa yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya. Ini masalah gaib, urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu ada kisah dua orang bersaudara yang kakaknya rajin ibadah, yang adiknya nakal istilahnya. Setiap adiknya berbuat kejelekan, sang kakak menasihati, aksir, berhentilah. Sang adik terus berbuat kejelekan, sampai sang kakaknya marah, sampai menvonis engkau pasti di neraka. Allah matikan kedua-duanya. Yang adiknya masuk surga, kakaknya masuk neraka. Kenapa? Karena dia apa? Lancang mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata tentang Allah tanpa al-ilm. Ini bahaya. Maka urusan akhirat kita menyerahkan kepada Allah, kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Seperti yang kita bahas, 10 sahabat Rasul masuk surga, kita wajib meyakininya. Sabit bin Qais bin Saman masuk surga, iya ya. Adapun yang enggak ada dalilnya, kita hanya bisa menghukumi secara umum orang mukmin pasti di surga, orang kafir di neraka ya. Adapun si B, si C-nya, si fulan, si alan, kita serahkan kepada Allah. Makanya sungguh sesat kalau ada orang yang menuduh kita juga suka mengobrol neraka, gara-gara kita mengucapkan apa? Kulla dolalatin finnar. Wah, ini Wahabi suka ngecap orang masuk neraka. Ini sabda Rasul, ini Sahih Muslim ya. Kalau Anda menuduh demikian, Anda menuduh Rasul juga ya, mengobrol apa? Kafir kepada orang mukmin. Naudzubillahi min dzalik. Ya, itu ayat-ayat atau hadis ancaman berlaku untuk umum. Ya, untuk person-personnya butuh dalil khusus. Ahlus sunnah sangat jauh dari sikap gegabah dalam vonis kafir terhadap seorang muslim atau apalagi urusan akhirat. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, wala naqulu dzalika biqaulil Mu'tazilah. Ini yang kita isyaratkan tadi. Cuma di sini ada perlu yang ditambahkan, kita tidak mengatakan seperti ucapan kelompok Mu'tazilah. Fa inna taqul man ata dzamban wahidan fi umrihi aw dzalama bihabbatin fi umrihi faqad kafara. Bahwasanya barang siapa yang berbuat satu dosa seumur hidupnya, atau dia mendolimi seseorang seumur hidupnya, maka dia kafir. Sudah kita sampaikan tadi perinciannya. Mungkin yang lebih tepat dikatakan kelompok Khawarij yang mengkafirkan. Tapi kelompok Mu'tazilah status orangnya apa tadi? Iya, fi manzilah baina manzilatain. Ada di antara dua apa? Kedudukan. Ini mungkin yang lebih jelasnya tadi. Nah,
Faman qala dzalik faqad a'dzamal firya 'ala Allah azza wa jalla. Barang siapa yang mengkafirkan pelaku dosa besar tadi, maka dia telah sangat berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa barra'ahu mimma wasafa bihi nafsahu, dan orang itu telah menjauhkan Allah, menafikan Allah dari sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, minar ra'fati war rahmati wat tajawuz wal ihsan wal ghufran wa qabulit taubah. Kalau orang itu mengkafirkan pelaku dosa besar, maka dia sekali lagi telah menafikan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, baik sifat kasih sayang, sifat pemurah, sifat pengampun, sifat kebaikan, sifat menerima taubat. Karena apa? Kalau divonis orang itu kafir, berarti apa? Allah nggak akan mungkin mengampuninya. Kalau sudah Anda menvonis saudara Anda muslim tanpa hak, dia kafir, berarti Anda menvonis Allah nggak akan mengampuninya, Allah nggak akan mungkin merahmatinya, Allah nggak akan mungkin menerima taubatnya, Allah nggak akan mungkin memasukkan ke dalam surganya. Makanya konsekuensi pengkafiran ini berat, Makanya para ulama Ahlus Sunnah sangat tegas keras kepada kelompok Khawarij. Di samping dari sisi ini fatal akibat pengkafiran tersebut, demikian pula efeknya Islam sebagai sasaran orang-orang yang dengki memang sudah asalnya ataupun antek-antek orang-orang tersebut. Bahkan kata para ulama, mungkin ratusan tahun orang kafir berusaha untuk merusak nama Islam, itu masih belum seberapa dibandingkan kelompok teroris yang sebentar saja melakukan teror sudah merusak Islam luar biasa. Maka sekali lagi Ahlus Sunnah, ulama salaf sangat tegas kepada kelompok teroris karena akibatnya fatal. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, wa qad za'ama annal anbiya min Adam wa man dunahu kanu kufaran. Dan salah satu konsekuensi kalau mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, maka mereka juga mengkafirkan para anbiya. Atau kalau mereka meyakini bahwasanya dosa sekecil apapun bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka mereka juga menuduh para anbiya kafir. Kenapa demikian? Contoh Nabi Adam pernah jatuh ke dalam kesalahan, maka buah yang terlarang. Wa asa Adam rabbahu faghawa. Apakah dengan keyakinan mereka dikafirkannya Nabi Adam? Naudzubillahi min dzalik. Konsekuensi yang berat. Wa qad wasafa dzunubal anbiya shalawatullah alaihim fi katsir minal Qur'an. Dan Allah menyebutkan beberapa kesalahan para anbiya dalam Al-Qur'an. Kita yakini para anbiya mereka orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada tetap kekeliruan dari mereka yang telah Allah hapus dosa-dosa mereka. Seperti Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah keliru dalam masalah seperti dalam kisah Abasa wa Tawalla, ketika ada sahabat Rasul yang buta datang kepada beliau sedangkan beliau lagi berbicara dengan orang-orang pembesar kafir Quraisy. Rasul nggak menoleh kepada sahabat tadi, padahal dia mukmin. Fokus mendakwai orang Allah tegur, abasa wa tawalla, keliru. Apakah dikatakan kalau begitu naudzubillahi min dzalik nabi kafir karena kesalahannya tersebut? Ini ucapan yang sangat batil sekali. Intinya dosa tidak mengeluarkan dari Islam, kecuali tadi pembatal keislaman. Wa ikhwatu Yusuf faqad dzalama, atau wa ikhwatu Yusufa faqad dzalamu akhahum. Demikian pula dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang mendolimi Nabi Yusuf alaihissalam. Wa aqu abahum, dan durhaka kepada ayah mereka. Wa asau,
maulahum wa hum ma'adzalik akhyarun abrar wa hum min ahlil jannah. Meskipun demikian, mereka tetap dikatakan orang-orang yang baik dan termasuk penghuni surga. Allah berfirman, li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, dan untuk Allah mengampuni apa yang telah berlalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Ya. Rasul maksum dari kesalahan, terutama yang berkaitan dengan penyampaian wahyu. Ya. Kalau ada istilah ismatul anbiya, kesucian para nabi, itu bukan berarti tadi kesalahan dari tadi hal-hal yang perbuatan pribadi. Adapun yang maksum sepakat, yaitu diantaranya masalah para nabi nggak mungkin keliru dalam menyampaikan wahyu, ya, nggak mungkin tercampur antara wahyu Allah dengan ucapan ijtihadnya pribadi atau kesalahannya pribadi. Ya, adapun kesalahan sebagai manusia biasa ini wajar dan Allah telah berjanji mengampuninya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Wa qala Allahu azza wa jalla, afallahu anka lima adzinta lahum. Demikian pula Allah telah mengampunimu. Ini sekali lagi, Allah telah berjanji mengampuni Rasulullah SAW dan juga para sahabat beliau. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azimah. Ya, kita yakini mereka manusia biasa, bukan sesembahan, bukan Tuhan, bisa keliru dalam masalah pribadi mereka, namun itu nggak sampai merusak wahyu ataupun ya berkaitan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita buka soal jawab kalau ada. Ini ada pertanyaan, jika ada seseorang ahli bid'ah yang melecehkan Islam, membuat dusta kepada ulama salaf, apakah boleh kita sebagai penuntut ilmu yang tahu ada fitnah tersebut, kita tahdir mereka? Azan ya? Ya, insya Allah kita lanjutkan badal azan. Ya, kita lanjutkan lagi soal jawabnya. Ada pertanyaan, jika ada seseorang dari ahli bid'ah yang melecehkan Islam, membuat dusta kepada ulama salaf, apakah boleh kita sebagai penuntut ilmu yang tahu ada fitnah tersebut, kita tahdir mereka, atau kita tidak boleh mentahdir karena itu ranahnya ulama atau ustadz? Apakah ucapan ini dibenarkan? Tahdir atau membantah ini adalah ibadah, dan ibadah butuh ilmu. Ini termasuk bentuk jihad di jalan Allah, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk bentuk jihad melawan pelaku kebid'ahan. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ar-radu 'alal mubtadi' mujahid. Membantah ahli bid'ah itu mujahid, atau orang yang membantah ahli bid'ah itu mujahid. Dan tentunya tadi ahli ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Kalau Anda di atas ilmu, tidak ada masalah membantah dengan bukti yang nyata. Tapi kalau masih belum mumpuni ilmunya, jangan asal modal semangat, jangan modal asal tahdir saja. Makanya sudah kita sering sampaikan, tahdir harus sikapi pertengahan. Tahdir yang asal-asalan kita tolak. Ya, adapun tahdir yang betul-betul di atas ilmu dan bukti yang nyata harus diterima, itu ilmu. Kalau menolak itu kesombongan. Ya, makanya sudah sering kita sampaikan, apalagi dalam urusan medsos, hati-hati, jangan gegabah, jangan asal kejar setoran, jangan asal asbun,
asal posting, postang saja dan sebagainya. Kalau Anda sekali lagi ini masalah membantah, ini juga membawa nama dakwah salafiyah. Kalau antum sudah asal-asalan ngawur, fatal akibatnya. Dakwah salafiyah yang kena getahnya juga. Namun kalau Anda bisa membantahnya dengan ilmu, dengan ilmiah, dengan bukti yang nyata, itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau memang Anda nggak mampu, cukup Anda nukil postingan dari ustadz yang memang ahli dalam masalah membantah tersebut, tinggal diposting. Jangan antum ngarang sendiri, bisa fatal akibatnya. Intinya sekali lagi, harus betul-betul semuanya al ilmu qoblal qoli wal al amal. Jangan asal-asalan, apalagi di dunia medsos sekarang ini. Bagaimana memahami ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, dengan hadis perintah Rasul untuk membunuh orang yang murtad? Harus dipahami la ikraha fid din. Sebagai ulama mengatakan ayat itu dimansuh dengan ayat-ayat perintah untuk berjihad atau berperang. Ada pula yang mengatakan itu ayat berkaitan dengan perang. Ketika perang, orang kafir diberi dua pilihan, masuk Islam atau tetap dengan agamanya tapi membayar jizyah. Artinya apa? Nggak dipaksa masuk apa? Kalau dipaksa hanya satu pilihannya, masuk Islam, kalau nggak dibunuh. Ini enggak diberi pilihan. Itu masuk la ikraha apa? Tapi kalau sudah muslim, jangan memperkirakan agama. Udkhulu fi silmi apa? Kafah. Kalau sudah masuk Islam, masuk secara totalitas. Jangan dibuat mainan. Kalau dibuat mainan, masuk Islam kemudian keluar, ini sanksinya. Man badala dinahu dulu nggak bertentangan jadinya. Apa makna kufran bawahan dalam hadis mengenai pemimpin yang melakukan perbuatan kufran? Kufran bawahan, kufur yang terang benderang, seperti seperti matahari di siang bolong, kata ulama. Artinya dalam masalah menyikapi pemimpin sampai mau vonis pemimpin kafir, ini sekali lagi Rasul mengatakan illa antara kufran bawahan, sampai engkau melihat kekafiran yang nyata, yang terang benderang. Dan sekali lagi serahkan kepada para ulama. Masalah suratullah ini sudah kita jelaskan di sini, nanti didengarkan lagi rekamannya, biar nggak diulang-ulang terus. Jika ada orang yang membunuh orang lain kemudian dikisos, apakah kisos tersebut sebagai kafarah? Iya. Dalam hadis Rasul mengatakan kafarah penggugur dosa-dosanya. Jadi di akhirat dia sudah suci dari dosa yang dia lakukan di dunia tersebut karena hukum Islam itu. Ini masalah ketaatan kepada pemimpin, ini sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya taat kepada pemimpin dalam hal yang meskipun asalnya mubah, seperti peraturan lalu lintas. Jangan tanya mana dalil kita berhenti lampu merah. Kalau sebetulnya kita jawab iya ada, dalilnya ada, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Namun kalau seperti kelompok liberal, cari dalil yang kata-katanya seperti itu, lampu merah harus berhenti, itu persilat lidah. Cuma kata ulama secara asal tadi bahwasanya secara umum selama perintah itu nggak bermaksiat, wajib didengar dan ditaati meskipun asalnya mubah. Nah, apakah seseorang itu divonis khawarij bila memberontak dengan keyakinan kafiran? Iya, orang yang memberontak pemimpin kaum muslimin, apalagi dengan tadi meyakini kekafirannya, tidak sahnya dia pemimpin dan berniat jihad, maka Imam Al-Barbahari mengatakan man kharaja ala imamin amin aimatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia pengikut kelompok Al-Khawarij. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.